Pemirsa malam ngebahas tentang dunia malam memang gak selalu tentang yang 18 plus aja. Karena ada juga loh para sosok-sosok ini yang bekerja ternyata di balik kegelapan. Termasuk salah seorang ini. Apa benar dia bekerja di balik kegelapan? Karena statusnya adalah seorang paranormal. Jadi ngomongin paranormal, takut. Ya kan biar kita tahu. Dedi di sini. Dedi. Udah kamu di sini aja nemenin. Enggak. Mau Sama. ngapain? Udah tungguin nanti paranormalnya mau datang. Ah, Dedi. Enggak Susi. mau. Aku pamit dulu. Aku nggak suka Dedi bahas kayak gini-gini. Nanti aku sini lagi kalau udah nggak serem. Ya udahlah pemirsa malam, pastinya sering denger dong dengan namanya paranormal. Sesuatu yang mungkin sebagian orang anggap tidak masuk di akal. Tapi sering banget jadi sebuah kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah untuk itu saya akan undang. Ini adalah salah seorang master dari dunia paranormal. Siapa dia? Master Blackjack, seorang konsultan spiritual yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Berbagai penerawangannya ternyata terbukti benar-benar terjadi. Sebut saja memprediksi kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta api, dan bahkan memprediksi pecahnya perang. Tidak hanya itu, ternyata banyak juga yang menghampiri Master Blackjack untuk meminta tolong. Berbagai keluhan, baik dari sisi dunia mistis maupun kesehatan. Uniknya, Master Blackjack awalnya tidak menyadari akan talenta gaibnya. Namun tangan ajaibnya rupanya bisa menjadi sebuah pengobatan alternatif yang mujarab bagi mereka yang percaya. Hal ini pun membuat namanya semakin tersebar luas dari mulut ke mulut. Apa saja keahlian dan bakat dari Master Blackjack? Kita dengarkan kisahnya di Sensasi Malam. Nah gimana pemirsa malam? Apakah kita sebagai orang awam bisa belajar atau menjadikan diri kita juga sebagai paranormal? Penasaran? Makanya di studio udah ada Mr. Blackjack. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Balik lagi ke pertanyaan barusan. Orang awam seperti kita ini, apakah bisa menjadi seorang paranormal? Ya, seseorang itu biasanya sudah diberikan suatu kelebihan oleh Tuhan. Akan tetapi memang ada sebagian orang tersebut berusaha untuk mendenial hal tersebut. Seperti contohnya seseorang ibu yang mempunyai anak, ya, terkadang kan mempunyai ikatan batin yang tinggi. Akan tetapi ketika ada sesuatu yang mau terjadi dengan si anak, misalkan dalam tanda kutip adalah kecelakaan, si ibu biasanya sudah mendapatkan firasat tertentu. Nah inilah yang saya bilang setiap manusia itu sebenarnya sudah mempunyai gift. Akan tetapi ada sebagian orang yang mencoba untuk mendenialnya. Seperti itu. Nah untuk Mr. Blackjack sendiri, pengen tahu paranormal yang dititelkan gitu. Kalau Master Blackjack spesialitinya itu kemana? Saya lebih ke arah pemasangan susuk untuk memikat seseorang agar supaya lebih tertarik kepadanya. Belajar dari kapan? Saya sudah belajar dari semenjak sekitar 15 tahun yang lalu. Awal muasalnya master pertama kali dari 15 tahun lalu sampai ngerasa ini bidang saya, ini mau saya tekunin. Itu gimana tanda-tandanya? Ya, tanda-tandanya itu ketika saya sedang mengamalkan Umur berapa itu keilmuan. kalau boleh tahu? Itu saya pada waktu itu sekitar umur 15 tahun. 15 tahun. 15 Terus tahun. tanda-tandanya? Jadi tanda-tandanya itu tiba-tiba ada teman saya yang datang ke saya. Nah, teman saya yang datang ke saya itu curhat tuh Mas. Curhat tentang pasangannya yang saat ini tiba-tiba menjauh dari dia. Nah, tiba-tiba begitu saja saya mendapatkan suatu seperti ilham. Harus membaca beberapa amalan untuk teman saya ini. Ya, jadi saya berikanlah amalan tersebut, lalu diamalkan oleh dia.
selama saya bilang 41 hari karena memang ilhamnya itu seperti itu. Si cewek teman saya ini nih yang pergi menjauh tiba-tiba langsung mengejar dia. Sampai pada akhirnya ketika dia sudah malas untuk bertemu si cewek ini, dia menjadi sedikit agak gila, Mas. Itu efek samping dari Efek amalan sampingnya. itu. Iya, efek sampingnya. Jadi sekali amalan itu dilakukan, Iya, itu akan ngikat terus, ngikat terus. gak bisa dilepas. Nggak bisa. Karena memang amalan ini khusus untuk seperti itu. Wow, dan akhirnya Cewek itu gimana? kondisinya saat ini sukmanya itu keambil, Mas. Sama teman saya. Karena ini adalah penjerat sukma keilmuannya. Namanya penjerat sukma. Penjerat sukma. Ini beda sama susuk ya? Ini beda, ini lebih kepada pelet. Tapi dari keilmuan pelet ini bisa dimasukkan ke dalam suatu benda yang dinamakan dengan susuk. Apa bedanya pelet, susuk, santet? Ya kalau misalkan pelet itu biasanya kita akan memaksa seseorang untuk kembali kepada diri kita ketika sebenarnya itu sudah terjadi suatu keretakan yang lumayan besar. Jadi sebenarnya kita memerintahkan orang tersebut dengan sukmanya yang kita panggil, lalu kita ikat sukmanya, kemudian dipaksa untuk mencintai kembali. Sehingga biasanya pelet itu mempunyai jangka waktu tertentu, Mas. Oh, ada jangka waktu. Iya. Nah, kalau susuk? Nah, kalau susuk biasanya itu bisa kita masukkan sesuai dengan kebutuhan si klien. Misalkan klien itu butuh untuk pangkat dan jabatan. Itu bisa kita masukkan keilmuan khusus dalam satu susuk tersebut dengan keilmuan yang saya sebutkan tadi. Itu juga bisa untuk menjadi pemikat. Biasanya pemikat itu dipakai untuk artis. Di kalangan artis, kemudian ada LC juga agar supaya nantinya orang yang melihatnya itu menjadi lebih tertarik, terpesona, kemudian akan memakai dia terus, Mas, jasanya. Berarti ada satu part dari bagian tubuh yang Betul. selalu menjadi patokan. Betul. Dan rata-rata perempuan. Betul. Nah, kalau boleh saya tebak, apakah ini area muka? Ya, betul, area muka. Nah, biasanya itu di mana mereka mintanya? Itu biasa saya masukkan ke daerah dagu agar supaya komunikasi mereka itu menjadi lebih lancar. Karena ketika komunikasi lancar, maka lawan bicara kita pun akan lebih tertarik, Mas. Dan juga kemudian ada titik tambahan. Titik tambahan itu ada di dahi. Jadi ini kalau kita sebut adalah area ajna, mata ketiga. Jadi Ajna. adanya di sini. Oke. Ketika kita sudah memasukkan di sini, pancaran dari aura susuknya itu akan lebih memikat dan mengikat. Memikat. Dan memikat. Dan mengikat. Ya. Dua kata yang menjadi banyak sekali perhatian ya, apalagi Betul. kalau perempuan. Kalau ini bukan susuk, dia namanya Susi. Kenapa sayang? Dedi, Apa? boleh dong, kenapa nggak panggil dari tadi? Aku dengerin susuk-susuk, aku juga mau pakai Kan susuk, tadi boleh? mau ngenalin kamu bilang kamu takut bahasnya, kamu pergi. Ya kan tadi aku kira tuh hantu kan ya, aku takut. Sekarang ini susuk Master, toh? ini susuk. Ini master. Kalau master ngeliat Susi, kira-kira apa dari Susi ini yang perlu disusuk? Kalau saya lihat sih memang sudah lumayan bagus aura untuk memikatnya. Akan tetapi Seneng, kesenengan dipuji, kesenengan. Tapi pemirsa malam udah dibilangin kayak gini, kenapa ya masih jomblo? Terus ya, kalau tapi udah kalau saya lihat ya dari Mbak Susi ini, memang ada aura yang menutup di sebagian sekitar wajahnya. Ini dikarenakan ada masalah di masa lalu yang menjadi suatu trauma tersendiri buat Mbak Susi. Yang pada akhirnya ini membuat Mbak Susi ini ada semacam selubung hitam yang menyelimuti area wajahnya. Topeng kah pemirsa? Apakah topeng ini kan hitam? kamu yang paling berat putusan yang terakhir apa putusan yang sebelum yang terakhir? Aduh, apakah semuanya ya di sini? Menurut kamu yang paling berat yang mana?
kita cari tahu jawabannya. Aku mau ke belakang dulu, mau nyiapin ritual-ritual apa gitu ya kan. Barangkali dibutuhkan. Oke, aku cari di dapurku dulu. Jadi dia yang mau, dia yang kabur. Bener-bener nih Susi ya. Tapi berarti Master kalau ngelihat siapapun yang jadi klien Master itu udah kebaca langsung? Ya, biasanya kebaca Mas. Jadi kayak semacam slide film. Mungkin kita waktu itu pernah melihat bioskop yang ada roll film. Betul. Jadi kan dia ada seperti kayak slide-nya itu. Ketika kita ngobrol dengan orang itu biasanya sudah terbaca. Boleh tahu klien Master itu dari mana aja? Ya, biasanya klien saya itu dari kalangan artis, kemudian pejabat. Ada artis sekarang? Ada artis. Masih aktif? Masih aktif. Itu saya backup memang dan saya pasang susu. Siapa? Master? Siapa kira-kira Master? saya penasaran, kan pengen tahu. Masih aktif sampai sekarang? Masih. Perempuan? Laki-laki. Kok laki-laki? Laki-laki. Masih aktif? Masih aktif. Masih warawiri di... Masih. Tadinya dia sempat turun, tapi ketika saya sudah pasang sekarang mulai menaik lagi. Nah apa yang dia minta? Ada special request dia itu apa? Ya, waktu itu dia meminta datang ke saya untuk agar supaya karirnya yang sudah drop ini itu bisa naik lagi. Dan apa yang Master lakukan untuk dia? Yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan pembersihan di dalam badannya. Setelah pembersihan? Setelah pembersihan baru kita lakukan pemasangan susuk agar lebih maksimal. Tetap areanya di muka? Ada di area muka, jidat, kemudian ada lagi di area tertentu yang sensitif. Setelah itu ada pantangannya nggak? Kalau buat saya sendiri, itu pantangannya adalah makanan yang paling tidak dia sukai. Pantangannya adalah makanan yang tidak disukai? Iya. Yang nggak disentuh berarti? Nggak dimakan? Iya, ini adalah cara saya agar supaya si orang ini apabila suatu saat nanti dia ingin menghilangkan efek daripada susuk tersebut. Jadi dia hanya tinggal makan saja, pada akhirnya dia akan terbebas dari apa yang sudah ditanam. Karena ada di sebagian masyarakat ya beranggapan bahwa susuk ini akan sulit untuk meninggal. Padahal itu semua tergantung praktisinya. Wah. Nah, klien dengan background paling prestis, adakah Master? Ada. Dari pejabat. Pada saat Politician. pemilu kemarin. Jadi yang datang ke saya itu ajudannya. Request beliau apa? Agar supaya beliau ini bisa menduduki salah satu jabatan yang tinggi di Jakarta. Dan sudah jadi. Berarti ini menyangkut komunikasi. Sesuatu yang ditanam di dagu. Komunikasi, kemudian karisma, kemudian penundukan di situ saya masukkan. Jadi ketika dia bilang, ayo pilih saya. Secara tidak sadar, ya, energi yang dikeluarkan oleh klien saya ini akan masuk ke alam bawah sadarnya, kemudian masuk ke dalam jiwanya. Lalu ketika hari pemilihan tiba, tanpa dia sadari, dia akan teringat-ingat terus perkataan dari klien saya ini. Yang pada akhirnya dia mencoblos lah. Dan Klien saya dan jadi. menjabat sekarang. Menjabat. Yang pada akhirnya saya diminta untuk datang ke MPR DPR pada waktu itu. Untuk menemui beliau. Orang parlemen. Wah, saya keceplosan ini. Kan kita nggak tahu ya, bisa jadi DPRD-nya kah atau bagian mana kan kita nggak tahu. Tapi yang pasti orang parlemen. Master, Ya, apa yang bisa diterawang oleh seorang Master Blackjack? Ah takut. Ngeliatinnya begitu banget. baru mulai ini. Oh, baru mulai, oke. Belum mulai, sebentar. Kok jadi deg-degan ya? Sebentar. Ini jangan di zoom in ya, takut bener. Sebentar. Saya lihat di tahun ular kayu ini, Mas Evan ini mempunyai karir yang lumayan bagus, sedang naik lagi. Nantinya akan ada sinetron baru yang akan meng-hire Mas Evan di tahun ini. Wow, amin aja deh kalau gitu. Berarti secara tidak langsung Master Blackjack bisa menerawang dengan sekali lihat.
Ya. Terkadang juga kita harus perlu, karena masing-masing orang itu terkadang punya proteksi dari leluhurnya. Jadi ketika kita mau menerawang seseorang, jika orang tersebut mempunyai proteksi, kita harus menembus dulu proteksinya orang tersebut. Baiklah pemirsa malam, kalau begitu sekarang kita akan lihat ya. Master, saya minta bantuan ilmunya, saya akan tayangkan beberapa VT. Oke. Ini tentang apa yang terjadi di sekitar kita, terutama di Indonesia. Kira-kira penerawangan Master dari VT ini seperti apa, kita pengen tahu. Boleh ya? Boleh, silakan. Oke, kita lihat. Baru-baru ini publik digegerkan dengan penemuan jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri berinisial ADP. Bagaimana tidak, jenazah korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dengan kepala terlilit lakban. Kasus ini memicu spekulasi liar dari berbagai kalangan, mulai dari dugaan pembunuhan berencana hingga keterlibatan jaringan internasional. Di awal kasus, polisi pun belum menetapkan penyebab pasti kematian korban. Apakah karena dibunuh, bunuh diri, atau disebabkan oleh penyakit tertentu. Dan akhirnya, usai melakukan uji lab forensik, polisi akhirnya menetapkan bahwa meninggalnya ADP tidak ada keterlibatan pihak lain. Benarkah masih ada fakta yang belum terungkap dari kasus ini? Banyak sekali pertanyaan dari masyarakat. Karena dari pihak kepolisian pun udah menyimpulkan. Iya. Kalau ini adalah bundir. Ya. Menurut Master, fakta atau ada dalang di balik ini? Kalau saya melihat dari keilmuan yang memang saya miliki, saya melihat di sini banyak sekali kejanggalan, Mas Ivan. Karena di sini saya melihat bagaimana mungkin ya, dengan secara logika dulu kita bahas. Bagaimana mungkin seseorang yang bunuh diri itu dilakban sedemikian rapi, kemudian tidak ada ceceran di dalam kasur itu, ceceran berupa apapun itu yang mensyaratkan bahwa dia itu bunuh diri. Kalau saya lihat lebih dalam lagi dan telisik dengan keilmuan yang saya punya, saya melihat di sini akan ada berhubungan dengan beberapa kasus penting yang memang sedang dikerjakan oleh diplomat muda ini. Jadi dia mempunyai suatu rahasia tertentu yang mana ketika rahasia ini dibuka ke publik itu bisa mengakibatkan beberapa orang ini terseret di dalamnya. Jadi oleh sebab itulah menurut saya apa yang saya lihat ini bukanlah kasus bunuh diri tapi kasus pembunuhan. Baik. Itu tanggapan dari sisi keilmuan dari Master ya? Ya betul. Apa benar Master, setelah Master menerawang ini ada semacam suara-suara atau tangisan yang bisa Master rasakan dari mendiang diplomat ini? Setiap manusia itu memiliki jin korinnya sendiri. Itulah yang menyerupai orang yang didampinginya. Itu arwah itu ketika meninggal sudah ada di dalam dimensi yang lain. Sudah mempunyai miliknya Tuhan lah di situ. Kekuasaan Tuhan lah di situ. Tapi di sini jin korin ini masih ada dan hadir di dunia ini. Sampai pada waktunya nanti kiamat tiba. Jadi ketika ada seseorang ya, misalkan keluarga kita meninggal, tiba-tiba kita melihat ada sosok yang mirip dengan keluarga kita yang meninggal, itu sebenarnya adalah jin korinnya. Nah, yang saya lihat dan saya rasakan di sini bahwa jin korin daripada diplomat muda itu meminta tolong Mas Evan agar supaya kasus ini bisa dibuka secara terang benderang. Bahkan di situ saya melihat ada rasa yang sangat sedih, ada rasa yang sangat kecewa. Kemudian juga dia seperti ingin sekali untuk kasus ini benar-benar terbuka. Dari dialah saya tahu rasa yang dirasakan oleh mendiang diplomat muda tersebut. Oke. Semakin panas topik pembicaraan kita malam hari ini. Tapi kita akan lanjut lagi obrolan kita. Karena yang pasti Master Blackjet kita ngopi dulu kali ya. Siap. Karena
Kopi yang satu ini bukan sembarang kopi, tapi ini adalah kopi sensasi. Monggo diminum dulu kopinya. Karena ini adalah bukan sembarang kopi, tapi ini kopi sensasi. Sekali teguk, semua rahasia terbongkar. Nah, balik lagi. Apa yang membedakan seorang Master Black Jade dengan paranormal yang ada? dukun. Nah, apakah Master ada ciri khas tersendiri atau memang Master ada barang misterius lah atau barang-barang? Ada, aku udah tahu kok. Jadi pemirsa, ini Master Black Jade ini jualan juga kayak barang-barang susu, barang-barang mistis gitu loh. Ya, Hah, ya. Jadi benar ada barang-barang yang memang spesial dikeluarkan oleh Master. ya betul sekali Mas Evan. Saya membawa beberapa media susuk di sini. Boleh lihat? Boleh minta tolong Mbak Susi. Oke, siap. Kamu- tak ambilin. Ambilin ya, bukan dipakai ya. Master ini kalau tak pegang tuh enggak apa-apa toh. Dia takut ternyata juga. Sedikit setruman. Sedikit setruman. Kalau ada apa-apa ada Master di sini, nanti kan tinggal ditarik lagi. Nah, Master, boleh bantu jelasin ke kita, ini apa aja yang dibawa sama Master? Ya, jadi untuk susuk sendiri, saya ada 3 jenis susuk. Jarum emas itu ada di sini. Nah, ini Ih, halus banget. halus dan kecil. Jadi orang itu biasanya tuh takut Mas untuk ditusuk jarum emas. Tapi Apa bedanya sama tusuk jarum? Sama aja toh rasanya ya? Ini sama aja seperti kalau digigit diperhatikan, semut. nih, kecil banget. Saya nggak bisa ini karena takut jatuh ya. Ini Halus. nggak ada 1 senti, kurang dari 1 senti ya. Terus milimeternya juga dia yang paling rendah. Sehingga dia biar tidak sakit untuk dimasukkan juga. Bahan dasarnya apa? Emas. Asli Mas. 24 karat? Enggak, kalau 24 karat dia akan bengkok ketika Melengkung. dimasukkan. Jadi sekitar karatnya 18 karat. 18-an. Harganya Harganya berapa? itu kalau untuk jarum emas itu 15 juta. Mulai dari 15 juta Per satu. per satu piece. Tergantung request juga itu. Kalau yang standar requestnya 15 juta. Oke, ini yang Ya, 15 ini yang juta. jarum emas. Ini Jarum pemirsa, emas. kayaknya aku Iya. harus kerja Maaf. berapa kali ya di sini sama Dedi baru bisa beli susunya. oke. Mungkin Mas Evan mau dipakai kan? Enggak Mas, makasih Mas. Enggak. Kalau mau dicoba silakan, saya masih bisa pasangkan, Pak. Jangan. Kayak aku tahu kayaknya lebih males ke nanti 15 jutanya itu loh. Bukan Ini takutnya. jarum emasnya. Jarum emas. Kemudian, Oh, mungkin Mas Evan takut untuk disuntik. Jadi kita lanjut lagi. saya sukanya nyuntik sih. Waduh. Bukan disuntik. Ini Mas Evan. Ini apa? Ini adalah susuk intan. Jadi susuk intan itu dipakai untuk orang-orang yang memang takut untuk dimasukkan jarum emas. Oh, alternatifnya. Alternatif, ini hanya tinggal ditelan saja. Susuk emas ini ditelan. Komposisinya? Intan, Beneran intan? intan, Intan berlian. intan. Intan dari Kalimantan ini. Saya pakai. Boleh lihat. Enggak silakan. kesedak gitu. Enggak, karena kan dia Kan kecil. kecil. Kecuali kalau besar. Air putih dong. Kamu nengguk semua jadinya nanti. Oh, ini intan ya. Intan. Nilainya sama seperti jarum. Dia lebih murah sedikit. Berapa? 14.500.000. 14. Beda 500.000. Mohon maaf, 500-nya, 50.000-nya COD ya. Belum ongkir. Oke, berikutnya. Saya ada juga susuk cair namanya. Susuk cair serbuk emas. Aduh.
Jadi ini bahan emas yang memang saya hancurkan, kemudian ditaruh di dalam sebuah kapsul. Lalu di dalam kapsul ini sudah saya tambahkan salah satu bahannya adalah ambergris Oke. ikan paus. Ambergris ikan paus. Jadi itu sangat kuat sekali daya pikat alaminya untuk memikat lawan jenis. Kita tahu ambergris ikan paus ini juga dijadikan salah satu bahan untuk parfum. Betul. Ya. Kenapa orang-orang itu suka untuk mencium parfum tersebut? Karena di situ ada ambergris ikan paus. Makanya di pasaran itu ambergris ikan paus itu mahal harganya. Karena dia mempunyai suatu feromon alami dari ikan paus. Seperti itu. Dan ini untuk Ada di rate-nya sini. Ini rate-nya 20 juta, Mas. lebih tinggi. Karena dia ada bahan tambahan ambergris ikan paus. Dan itu untuk sekali pakai. Sekali pakai. Tapi kan nantinya di dalam ini dia akan menyebar di dalam tubuh kita. Oke. Jadi tidak hanya satu. Gajiku bulan ini, Dedi. Beres. Langsung aja nih itu. Tenang. Ada yang lebih mahal lagi. Kasih opsi dulu. Kalau yang berikutnya, Oh, yang paling mahal berarti ya. Kalau ini lebih kepada penglaris. buat yang mau usaha. Buat yang mau usaha. Kan aku maunya cari jodoh, bukan penglaris. Kan penglaris bisa mana aja. Aduh repot, nanti aku balesin chatnya satu-satu itu loh, Dedi. Maunya jodoh. Jodoh. Dan kuning dan yang satunya lagi itu adalah penglaris. Iya, betul. Bisa dilihat. Dikasih ke master. Nah, penasaran seperti apa? Mirsa Malam, tetap di Sensasi Malam. Ini sensasi. Ya, pemirsa malam kembali lagi di Sensasi Malam dan masih bersama Master Black Jade. Ini beliau adalah seorang paranormal dengan kemampuan yang luar biasa. Nah, dari Susi, depan kamu udah ada toolsnya. Apa yang pengen kamu tanya sama Master? Ini kesempatan nih, daripada kamu jauh-jauh nanti ke Sukabumi. Gak perlu lah ya, di sini aja mau tanya. Ini nih, kalau misal aku pilih yang paling mahal, apakah sekali minum terus tiba-tiba langsung jodohku keluar gitu? Biasanya itu akan berefek tergantung dari kondisi si klien. Klien ini mempunyai energi negatif sebesar apa, Mas? Jadi itu bisa akan ketahuan ketika kita sudah melakukan suatu cleansing. Apa kayak skincare gitu? Pembersihan di dalam badan. Cleansing water, ya kan? Itu buat makeup. Tapi kalau kayak Susi, artinya dia belum ada jodoh. Yang dia harus tempuh itu apa? Apakah hanya pemikat saja? Atau harus siapin target? Ya kalau misalkan kita sudah memberikan satu target, biasanya itu sudah masuk ke dalam ranah pelet. Oh gitu, karena dipaksakan gitu Karena kan? dipaksakan. Ketika orang lain itu kita memaksakan orang lain untuk mencintai kita, itu jatuhnya sudah ke pelet. Itu pelet. Kalau ini susuk. Kalau ini susuk untuk pemikat pengasihan, jadi dia lebih kepada umum agar supaya orang lain itu bisa suka. Akan tetapi susuk ini bisa dimasukkan juga keilmuan pelet di dalamnya. Oh iya, lanjutin yang tadi. Yang mana? Itu soal tadi yang penglaris. Iya. Oh iya, yang ini tadi ya? Itu efeknya seperti apa? Nah, kalau misalkan ini untuk penglaris saya punya tali kerbau bule. Kerbau yang albino itu. Iya, yang diambil pada saat malam satu suro. Jadi ini yang saya dapatkan. Ini agar supaya orang lain itu ketika masuk ke tempat usaha kita itu tidak bisa melupakan tempat usaha kita. Oh, Bedanya oke. sama yang biasa kita denger ya di masyarakat tuh. Ketika kita makan di satu tempat, terus kayak ketagihan, terus ada yang bilang makanannya itu ada air liurnya tuyul lah atau Biasanya sosok kalau- siapa gitu ya. Kalau dibawa pulang jadi beda rasanya. Nah iya, Biasanya kan kayak sama gitu. nggak itu sama ini? Jadi kalau ini lebih kepada ini dimasukkan misalkan kita mempunyai suatu usaha masakan bidang kuliner.
ini dimasukkan ke dalam panci kuahnya ataupun ketika masak ini dimasukkan. Jadi ketika pembeli datang kemudian makan masakannya dia, itu akan terngiang-ngiang terus di tenggorokannya. Rasa yang enak itu. Jadi sebenarnya penglaris itu ada tingkatannya juga, Mas. Nah, kalau ini sampai kemana? Ini sudah sampai tingkat yang tinggi karena dia bersifat halus. Kalau misalkan yang masih kasar, penglarisnya yang seperti Mas Evan tadi bilang, ada air liur kuntilanak, ada tali pocong. Ini adalah tali kerbau bule yang apabila dimakan itu orang itu bisa tercucuk hidungnya, sama seperti kita tarik terus, Mas. Seperti itu. Oke. Tapi benar ya, ciri-cirinya itu biasanya orang kalau makan di tempatnya enak, dibawa pulang beda jadi nggak enak gitu. Iya, biasanya akan seperti itu. Salah satu ciri-cirinya seperti itu. Kemudian ciri yang kedua, ketika kita masuk ke dalam suatu restoran ataupun apapun itu yang ada penglarisnya, ketika penglarisnya itu kasar, dia akan berasa, Mas. Baru mau masuk pintu, dia sudah merinding. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Oh, jadi kita bisa tahu? Bisa tahu. Kalau yang dia penglarisnya kasar. Kemudian ketika kita sudah sampai di sajiannya, kita mau makan, kita baca doa nih, biasanya yang terasa itu adalah rasa pahit. Jadi kayak bertentangan gitu Bertentangan. Tapi terkadang memang penglaris itu membuat kita lupa untuk berdoa. Karena ketika kita sudah makan satu suap tanpa kita berdoa, itu akan lupa segalanya. Yang hanya dia rasakan adalah rasa enaknya. Wow, ternyata seperti itu prosesnya. Ini tadi ngomongin larisin tempat makanan ini, aku ini lo nggak laris-laris. Kata orang, omongan itu nanti jadi doa, iya nggak? Betul. Aku sudah berdoa loh, kurang apa? Tapi percintaanku tuh selalu gagal. Kenapa gitu loh selalu gagal? Karena ada rasa trauma masa lalu yang memang belum bisa dihilangkan. Dan saya juga di sini melihat ada sosok pria yang mungkin Mbak Susi ini secara tidak sadar pernah menyakiti dia. Kemudian juga saya melihat di sini ada sisi orang yang ikut membantu dalam tanda kutip sehingga menyebabkan auranya ada yang tertutup di bagian wajah. Jadi meskipun nantinya berjodoh, ada jodoh datang, itu tidak akan lama biasanya. Akan betul. ada aja. Betul. Jangan betul-betul. Ada master sini. Jadi gimana master solusinya Betul, gitu? itu dia betul, ceritanya betul. Terus gimana solusinya? Khusus untuk Mbak Susi harus diruat namanya. Nanti master kamu hubungin, bikin janji, diruat. Ya? Oke, tapi satu lagi aku mau konsul lagi. Apa? Maksudnya satu lagi apa? Itu tadi prediksinya kapan gitu? Oh kapan? Kan belum diruat. Kalau udah diruat kan baru ketahuan ya, master? Enggak, sebenarnya saya sudah tahu. Oh! Ini loh yang tak tunggu. Ini loh yang tak tunggu. Master, silakan gimana? Saya melihat ada dua sosok pria yang saat ini sedang mendekati Mbak Susi. Oke. Dua ini ciri-cirinya gimana lo nambah? Satu ini ciri-cirinya dia agak tinggi, kemudian dia putih, lalu dia berhidung agak mancung, tapi bukan Mas Evan ya. Udah begini-begini nih. Wow. Kemudian rambutnya juga kalau saya lihat agak pendek. Nah ini salah satunya. Ada lagi satu orang tapi dia tidak, saya lihat tidak benar-benar menyayangi, hanya ingin memanfaatkan saja. Kalau yang memanfaatkan buang aja ke laut ya. Sekarang saatnya sebentar aku mau balik dulu, mau cari jadwal buat ruwak ya. Jadi aku tak pamit dulu.
Master aja nanti calling. Mohon maaf itu dibalikin ke situ ya. Kan dia master. Itu nggak akan berfungsi kalau bukan master yang ngasih. Oke, baik. Baik, Daddy. Master makasih ya. Sama-sama. Calling ya. Siap. Calling. Oke, baiklah pemirsa. Balik lagi, Master. Sebenarnya ada salah satu pemirsa malam ini yang memang ingin sekali berkonsultasi secara langsung. Iya. Karena ada masalah-masalah yang ingin dia sampaikan tapi tidak mau lewat saya. Dia maunya begitu kita tahu Master bakal jadi bintang tamu di sini, dia pengen ketemu langsung. Siap. Boleh Master ya? Boleh. Kita panggil langsung aja pemirsa malam. Ini dia Mutia. Halo Mbak. Silakan. Pak Mutia ini pengen banget ketemu dengan Master, akhirnya dapat kesempatan. Iya. Tapi saya langsung kasih waktu aja. Silakan Pak Mutia, apa yang pengen Mbak Mutia keluh kesahkan kepada Master yang bisa Master bantu? Sebenarnya Master ini aku ada pengalaman mistis gitu. Mau dimulainya tuh bukan dari kecil sebenarnya, dari agak 5 tahun kebelakangan. Aku sering ketempelan, sering kalau misalnya lagi dibersihin itu bisa sampai kesurupan atau diliatin. Ketika mata ketutup tuh tiba-tiba ada sosok yang suka ngagetin kayak gitu-gitu, suka begitu. Nah itu tuh bisa sampai bikin mengganggu aktivitas sih, karena gelisah, nggak bisa tidur, mual, suka sendawa, aku sakit kayak ada angin di perut tapi nggak bisa keluar gitu. Triggernya tuh gara-gara aku pernah sempet iseng untuk ruqyah mandiri, dengerin di YouTube, setelah ruqyah gitu, konsentrasi, menjamkan mata, terus ternyata ada efek gitu. Jadi emang kayak tubuh aku nggak gerak sendiri, nggak dapat kontrol. Habis itu aku konsultasi ke temen aku yang juga bisa menerawang, bisa untuk membersihkan itu. Terus pas dibersihin gitu aku kesurupan 1,5 jam ada. Setelah itu malah makin parah, jadi malah. Oh jadi lebih parah? Jadi sensitif banget gitu. Pernah hampir diganggu tuh di kereta api waktu di jalan jadi kan aku dari Banyuwangi, jadi aku dari pulang kampung dari Banyuwangi ke Jakarta, digangguin, diliatin kayak waktu mau merem gitu, udah lampu kereta redup, aku merem, tiba-tiba ada banget di depan mata aku. Itu langsung hampir kesurupan ya, kalau aku nggak bisa nahan gitu, aku bisa kesurupan di kereta kan agak malu juga sebenarnya, jadi kayak itu mengganggu. Oke. Gitu. Kira-kira seperti apa? Boleh untuk mendeteksi ini? Boleh, silakan. Jadi saya minta izin kepada Boleh. Mbak siapa tadi? Mutia. Muti. Mbak Muti ya. Saya akan melakukan satu sesi di mana saya akan coba untuk mendeteksi terlebih dahulu. Agar supaya nantinya apa yang saya lihat bisa benar-benar objektif yang ada di dalam Mbak Muti. Ya. Mungkin Mbak Muti tangannya bisa salah satunya ke sini. Matanya bisa dipejamkan saja, kemudian dirasakan. Kalau ada rasa jangan tahan ya Mbak. Rasa. Jangan ditahan. Bisa dilihat reaksinya. Ya. Ada satu sosok ya, saya lihat jin yang sedang menempel di badan Mbak Muti saat ini. Itu ada di bagian tulang belakang. Jadi saya mencoba untuk mendeteksi secara keseluruhan dan benar-benar menyeluruh ke dalam, sehingga di sini ada timbul suatu reaksi.
ketika energi saya itu saya coba benturkan ke jin yang ada di dalam tubuh Mbak Muti. Jadi kita bisa lihat ini pemirsa, Mbak Muti sedang mengalami sedikit trans karena saya memang menahan agar supaya tidak terlalu besar energi yang dibenturkan itu, agar supaya jin ini tidak langsung meronta terlalu besar. Apa yang dirasakan, Mbak? Ada yang kayak nggak suka aja. Ini kayak aku merasa sih kayak masih setengah-setengah di badan aku. Iya. Ya. Karena memang saya menahan si jin ini agar tidak secara langsung dan menyeluruh itu masuk ke dalam badan Mbak Muti. Karena yang ditakutkan adalah dia tidak terkontrol nanti. Jadi ini terlihat sekali jinnya sudah mulai tidak nyaman ya. Ini bisa dilihat ini saya mulai merinding. Karena saya di sini juga menurunkan proteksi yang saya punya agar supaya jin ini berani untuk berinteraksi dengan saya. Jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan proses pembersihan di badannya Mbak Muti. Nah, ini saya akan mulai menaikkan proteksi saya secara full agar supaya nanti yang jin yang di dalam ini bisa saya ambil. Mungkin nanti saya akan jelaskan setelah proses ini selesai. Baik. Mungkin ada air putih. Sakit sini. Nah, ini pemirsa di sini Mbak Muti sakit, ini seperti mencengkram. Jadi efeknya itu memang saya buat setengah pemirsa. Ini ada sebotol air putih yang belum saya apa-apakan. Ini akan saya spell atau saya mantra dengan mantra pembersihan. Ini Mbak Muti sudah tidak nyaman karena dia tahu dalamnya ini sudah tahu akan dibersihkan. Mulai Makanya bergejolak ya. dia bergejolak. Air ini sudah saya spell dengan mantra tertentu untuk pembersihan. Mulai makin berat. Gak enak Mulai banget. makin melawan. Dia Karena kayak dia merasa ini mencekram nih. mencengkram. Dia nggak mau lepas dari tubuh Mbak Muti, guys. Dari mana itu? Hah? Asalnya? Ini awal mula asalnya ini dari ruqyah mandiri. Karena saya melihat Mbak Muti ini sebenarnya mempunyai tulang yang renggang di bagian punggungnya. Jadi inilah ketika di ruqyah sebenarnya ada proteksi khusus dari leluhurnya untuk menutup celah itu. Akan tetapi ketika ruqyah itu dilakukan sehingga proteksi itu menjadi terbuka dan itu tidak ditutup lagi, inilah yang mengakibatkan jin-jin liar atau negatif itu masuk ke dalam badannya. Oh, jadi ada leluhur sih sebenarnya. Sebenarnya ada leluhur Mbak, tapi di situ Mbak berusaha untuk menghilangkan. Oke, jadi sebenarnya kalau ada leluhur tuh sebaiknya itu dihilangkan atau enggak sebenarnya? Iya. Sebenarnya itu ada beberapa memang leluhur ataupun yang sudah dipunyai leluhur itu sebenarnya melindungi anak cucunya. Akan tetapi karena keterbatasan kita, ketidaktahuan kita, sehingga ini dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan jahat. Nah, pada akhirnya dia berusaha untuk menghilangkan, yang akhirnya jin leluhur tersebut ya pergi begitu saja. Lewat ruqyah pribadi tadi. Ruqyah pribadi. tapi sebenarnya sekarang masih ada leluhur yang menjaga apa udah pergi sebenarnya? Kalau saya lihat leluhur Mbak ada, tapi jauh nih ya. Karena dari di dalam diri Mbak ini sudah melakukan suatu penolakan dan ingin menghilangkannya. Jadi ini saya punya air yang sudah saya mantra. Silahkan Mbak minum. Oke. Berarti ada wejangan khusus nggak buat Mutia? Kira-kira apa yang harus Mutia lakukan? Ini tangannya nggak bisa lepas.
Karena memang dia tidak mau lepas. Susah bukanya. Sini saya buka. Ini masih disegel ya, Kak? Masih baru. Nggak ada trik. Silakan. Terus, Kak. Keluar. Keluar. Jangan lawan. Tutup aja daripada saya siram. Saya menyiram bapak kayaknya. Tutup. Dia sudah melakukan penolakan. Rasakan air yang sudah diminum di dalam tubuh. Jika ada sesuatu hal yang memang dirasakan, jangan ditahan. Biarkan untuk dilepas. Silahkan keluar. Jika tidak keluar, kamu saya bakar. Keluar. Keluar sekarang. Keluar sekarang. Keluar. Mau keluar? Silakan keluar sekarang. Sekarang. Tinggalkan anak ini. Jangan kamu ganggu lagi. Paham? Paham? Ya? Enteng. Gimana rasanya sekarang? Sekarang enteng. Tadi Terima kasih banyak. Ini Mutia boleh Oh, bawa. ya, silakan dibawa. Ya. Ini boleh dibawa. Kira-kira apa yang mau disampaikan Master buat Mutia yang harus dijaga dan ya paling tidak harus diperhatikan biar kedepannya tidak terulang lagi apa, Master? Jadi pesan saya untuk Mbak Muti, ya, jika bisa Mbak Muti mengirimkan doa kepada para leluhurnya, agar supaya nantinya leluhurnya juga itu bisa mengenali Mbak Muti dengan lebih intens lagi. Sehingga dengan demikian nantinya leluhur itu yang akan datang membantu. Ketika nantinya ada sesuatu hal yang kritikal, entah itu ada permasalahan apapun itu, mereka akan datang membantu Mbak Muti. Seperti itu. Baik, terima kasih Mutia. ya. Silakan apa yang mau disampaikan ke Master? Apa ya? Sekalian mau nanya, kan sebenarnya ini gangguan ini apakah berpengaruh juga ke untuk menutup jodoh gitu Mas? Tetap ya. Ya, biasanya ketika jin yang beraura negatif Oke. itu akan menyebabkan aura kita pun menjadi negatif. Oke. Jadi auranya menjadi terselubung dengan warna hitam. Oleh sebab itulah saya tadi memberikan suatu mantra tertentu dan saya blessing ke dalam air ini. Yang mana setengah ini sudah diminum tadi sama Mbak Muti. Nah, pesan saya setengah lagi silahkan buat mandi. Ini bisa untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif dalam badan Mbak Muti. Untuk dirasakan sekarang apakah ada perbedaan? Ada sih, tapi sebenarnya ini masih agak di Masih sini. agak berat. Nah, agak itu. di sini udah enggak, tapi di sini masih. Itu yang saya bilang tadi ada residu negatif. Karena Itu yang harus bagaimanapun, dibersihkan ya? Iya betul. Karena bagaimanapun sesuatu hal yang negatif yang sudah mengendap lama di dalam badan itu tidak bisa serta merta langsung hilang semua. Pastinya akan meninggalkan sisa residu. Oke. Jadi yang ada di badan Mbak Muti ini sekarang di sini ini adalah sisa residu. Seperti itu. Baik, kalau gitu terima kasih Mutia. Jangan lupa wejangannya. Semoga kedepannya sudah dapat pencerahan Amin. dan semua baik-baik aja. Master thank you. Ya. Mutia juga thank you. Silakan Mutia. Terima kasih Mas. Sampai ketemu. Baiklah, pemirsa malam. Apa yang bisa kita pelajari bahwa penerangan, ramalan, atau hal-hal mistis, janganlah jadikan ini semua sebagai satu-satunya acuan untuk menjalani kehidupan. Karena masih banyak hal yang bisa kita pelajari atau peringatan yang ada di luar sana untuk kita bisa terhindar dari hal-hal buruk.
Karena itu semua garis takdir kehidupan kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Setuju Master? Setuju. Terima kasih banyak Master Blackjack. Kita ketemu lagi mudah-mudahan di lain waktu. Ya. Sukses terus. Dan pemirsa malam, sungguh panas sekali obrolan kita malam hari ini. Jangan lupa untuk nonton terus Sensasi Malam setiap Kamis dan juga Jumat. Karena Sensasi Malam, saat malam dimulai, sensasi bicara. Selamat malam buat semuanya.